Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi ya bila investasi ya bila pasar global jatuh atau rontok nih teman-teman. Nah ini kita nanti bahas pendapat Robert Kiyosaki ya, yang minta pegang tiga aset investasi. Nah kalau kita melihat beberapa pendapat ya, kita perlu mengkritisi teman-teman ya, jangan selalu ditelan mentah-mentah ya. Jadi Robert T. Kiyosaki ini kan sebenarnya dulu pernah bikin buku Rich Dad Poor Dad itu kan ya. Terus kemudian lebih suka pegang Bitcoin. Nah, tapi dia nggak suka saham, nggak suka pegang uang kertas ya. Itu ada benarnya juga teman-teman. Tetapi nah ini kita nanti coba kritisi ya. Teman-teman juga bolehlah berpendapat ya. Kita itu santai aja, nggak usah terlalu fanatik ya. Dalam sebuah investasi kita itu harus selalu terbuka, sehingga ketika melihat peluang atau melihat ancaman itu kita akan bisa lebih siap untuk menghadapi teman-teman. Kalau kita sudah tertutup, kita itu akan sulit ya mendapatkan masukan, mendapatkan ide-ide atau gagasan yang berbeda dengan pikiran kita, itu akan sulit. Dan kita cenderung untuk menutup diri dan akhirnya kita sendiri yang rugi ya. Nah, kalau kita lihat ya akhir-akhir ini memang dunia global itu kan memang tidak menentu ya. Arah pergerakan bursa saham ya itu begitu fluktuatif, kemudian banyak faktor-faktor eksternal yang kita tidak duga ya seperti perang, terus kemudian kejadian alam atau krisis ekonomi yang kita kadang itu nggak bisa prediksi teman-teman, tahu-tahu ada gitu kan. 97 krisis ya, 97 98 ya, 98 kan krisis terjadi mulai dari Asia ya, di Thailand, kemudian merambat sampai ke Indonesia, dan itu parah banget. Terus kemudian 2008 juga krisis karena terjadi krisis di Amerika ya, yang kredit perumahan macet yang banyak banget itu yang kena imbasnya ya, termasuk Indonesia. 2008 itu saham-saham rontok ya, berguguran ya. Nah, terutama saham-saham gorengan tuh, saham-saham gorengan itu wah, hancur lebur tuh. Makanya kalau teman-teman belum sempat mengalami hal seperti itu mungkin menganggap itu omong kosong gitu. Tapi kalau teman-teman udah pernah mengalami, saya udah mengalami teman-teman. 2008 itu saya punya saham gorengan lah waktu itu ya, saham bumi itu ya, dari harga 2000 sampai harga 8000 teman-teman. Itu masih saya hold ya. Karena dengar isu mau dinaikkan sampai 10.000 apa 15.000 gitu kan. Tapi ternyata kena krisis ini, imbas krisis di Amerika itu, krisis global, sahamnya rontok dari sampai berapa itu ya, dari 8.000 itu sampai tinggal 250 kalau salah, 250 rupiah. 250 rupiah, wah berat itu, stres berat saya teman-teman. Nah, makanya di video-video saya mengingatkan ya, untuk teman-teman itu jangan terlalu untuk investasi itu jangan terlalu menutup diri ya. Selalu membuka pintu, membuka pendapat orang lain ya. Bisa jadi pendapat orang lain itu saat ini belum terbukti ya, tapi mungkin suatu saat terbukti ya. Jadi belajarlah dari pengalaman orang lain. Kalau teman-teman nggak pernah mengalami, belajarlah dari pengalaman orang lain. Ya, saya itu nggak pinter lah, saham itu nggak pinter. Tapi saya pengalaman teman-teman, saya itu pengalaman. Jadi sudah mengalami banyak hal, dan saya berharap anak-anak saya, adik-adik atau teman yang melihat video ini ya di channel YouTube saya itu mengambil banyak manfaat ya. Saya selalu katakan jangan masuk saham gorengan itu
karena saham gorengan itu sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena kalau krisis dia itu benar-benar seperti ampas ya, nggak ada nilainya ya. Syukur-syukur nanti bisa balik, kalau nggak balik sampai habis, sampai delisting ya hilang tuh nilai investasi kita, hilang. Jadi itu ya. Jadi tetaplah kita itu selalu um, menimbang antara potensi dan resikonya ya. Nah, Robert Kiyosaki ini dia minta pegang 3 aset ya teman-teman. Ini nanti kita kritisi ya. Asetnya apa? Yaitu emas, perak, dan Bitcoin ya. Saham nggak masuk ya. Ini kenapa nggak masuk ya? Karena mungkin dia punya alasan tersendiri lah. Bisa jadi Robert Kiyosaki itu dulu pernah main saham atau gimana ya, nggak tahu kita ya. Nah, kalau emas kita lihat trennya ya tetap naik lah. Perak tetap naik. Emas, perak itu tetap naik. Makanya di dalam agama sendiri ya, di agama Islam itu sebenarnya mata uang yang bagus itu kan dinar dan dirham, teman-teman. Jadi kalau dunia itu pakai mata uang emas, dinar dan dirham, yaitu emas dan perak, maka nggak akan terjadi inflasi, teman-teman. Dan orang itu nggak akan mencetak uang sebanyak-banyaknya ya. Orang-orang yang rakus itu kan, orang-orang kaya yang rakus itu nggak akan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Karena mencetak uang itu harus punya emas dan perak, dan harga emas dan perak itu akan terus naik ya. Jadi nilai mata uang gitu ya. Makanya zaman Nabi itu beli kambing tuh harganya berapa dinar itu ya kan. Berapa dinar gitu kan. Sampai sekarang itu 2 dinar kalau nggak salah ya. 2 dinar tuh masih bisa dibeli untuk kambing, teman. Jadi dari zaman Nabi sampai sekarang beli kambing ya 2 dinar masih cukup gitu kan. Coba kalau kita pakai uang ya, misalnya dulu beli apa ya, teman-teman masih ingat ya, uang saku saya dulu tuh waktu SD cuman 10 rupiah atau 5 rupiah ya, lupa saya. Terus uang saku SMA itu 100 rupiah, itu sudah bisa beli makan sama minum, itu 100 rupiah. Terus waktu mahasiswa beli nasi cuma 300 perak ya, 300 rupiah itu bisa beli nasi 1 piring ya. Dulu di warung sederhana itu di pinggir selokan tuh yang dekat Fakultas Kehutanan tuh ya, nyebrang tuh. Di situ ada warung sederhana, beli nasi sama tempe itu 300 rupiah. Jadi sehari itu kalau makan nasi 3 kali, beli di situ cuman habis 1.000 teman-teman ya, nggak nyampe 1.000 ya, 900-an. Itu tahun 94, 95 lah, saya lupa, itu sekitar itulah. Jadi kalau kita pakai emas perak ya, saya setuju ini, pakai itu bagus lah, kita bisa. Dan emas perak itu sulit untuk dipermainkan ya, walaupun tetap ada aja lah, bandarnya itu tetap ada aja yang mempermainkan ya. Cuman kalau kita pegang emas perak itu kan nilainya selalu selalu stabil kalau dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Jadi makanya saya setuju kalau ini. Nah, yang ketiga Bitcoin. Nah, Bitcoin ini gimana? Nah, Bitcoin ini kan nggak ada nilai intrinsiknya ya. Jadi nilai yang di dalamnya itu apa? Kalau emas kan ada wujudnya emas gitu. Perak ada wujudnya perak. Nah, Bitcoin ini nggak ada wujudnya. Terus siapa yang mengendalikan juga kita nggak tahu. Yang mempengaruhi naik turunnya itu hanya permintaan dan permintaannya, supply demand aja kan. Nah, supply demandnya itu kan nggak terbuka juga. Kita nggak tahu ini siapa yang ini. Misalnya seseorang yang punya dana besar, dia pengen ngangkat suatu Bitcoin, diangkat terus ya, dia beli terus sampai mungkin 100 miliar 1 triliun sampai Bitcoinnya naik tinggi. Begitu banyak orang beli, dia jual dikit-dikit sampai itu kan bisa juga. Nah, kalau emas perak agak susah, teman-teman. Walaupun harganya fluktuatif tapi secara trennya tetap naik. Jadi itu. Nah, ini yang saya kurang setuju Bitcoin ya. Kalau teman-teman menganggap Bitcoin bagus ya, monggo silakan ya, nggak masalah. Cuman kalau saya daripada Bitcoin mending saham.
Nah, ini saham. Kenapa saham? Ya lihat trennya aja. Kalau teman-teman lihat misalnya saham BCA lah ya. Saat krisis tuh saham BCA berapa itu? Coba lihat ya. Saat krisis saham BCA itu tahun 2000, enaknya pakai ini ya. Trading View apa ini ya? Sebentar. Ini belum buka nih. Ini 2000 berapa nih? 2020 ya, coba ini guys. Saat krisis 2020 sampai BCA itu 4000 terendah ya 4300. Kemudian nah ini teman-teman ini enak nih kalau pakai Mire nih ya. 2009 krisis 2008 ya, kita cari ya krisis 2008. Nah ini krisis 2008 ini teman-teman. Ini terendah di 690 sampai 400 ya. Jadi saham BCA itu sebelum krisis harganya itu menyentuh 1500. Kemudian turun ke 400. Jadi hilang 1100 poin ya. Tapi lihat nih teman-teman. Ini tahun 2000 berapa ini? 2011. Jadi 2000 ini 2008, 2011 dia udah lebih tinggi dari sebelumnya, udah 1500. Kemudian 2011 Agustus itu udah sampai 1700. Jadi 3 tahun udah balik teman-teman. Jadi kenapa saya selalu mengatakan ya bahwa ketika krisis itu saat yang tepat untuk kita nambah lot ya. Misalnya nah ini teman-teman di sini saham BCA punya 100 lot. Kemudian turun di sini 400. Ya ini kalau beli lagi ya misalnya nggak punya dana 100 lot ya 50 lot ya. Ini 100 lot dikit loh teman-teman. Kalau di sini kan 100 lot berapa ini? 1500 tuh coba. 1500 100 lot ya coba. Pakai ini ya. Pakai Kasania. 1500 100 lot. Nah, ini kan 15 juta ya. Nah, ini sekarang waktu itu krisis turun jadi 400. Jadi sekarang harganya 400. Nah, ini 100 lot. Cuman 4 juta, teman-teman. Ya, dikit banget loh. Ya kan ya. Jadi 100 lot kali 400. Nah, kalau teman-teman punya 2 kali lipatnya, beli lagi ya misalnya ini 400, beli lagi 100 lot. Udah rata-ratanya udah 766. Nah, dana yang dibutuhkan sekitar 8 juta. Jadi kan worth it banget teman-teman. Jadi dari sebelumnya teman-teman punya 100 lot, sekarang sudah punya 300 lot. Jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya teman-teman pegang saham-saham yang bagus. Itu saat krisis tuh justru malah saat yang tepat untuk nambah lot ya. Jangan malah di cut loss. Kalau cut loss ya teman-teman udah rugi gitu kan. Tapi dengan catatan pegang saham-saham yang fundamental bagus, saham-saham yang tumbuh ya seperti BCA kayak ginian. Atau saham-saham yang mungkin lagi diskon banyak ya, saham perbankan tuh kayak BRI itu kan lagi diskon banyak itu. Kemudian BNI, Bank Mandiri itu kan lagi diskon banyak. Cuma kalau untuk hold jangka panjang saya tetap pilihnya itu BCA teman-teman. Terus kalau untuk saham-saham yang kalau teman-teman nggak mau sektor perbankan ya, bisa pegang saham-saham misalnya kayak Adaro, PTBA, itu kan dividennya mantap jiwa teman-teman. Ini saat krisis coba ini Adaro itu berapa nih? Kita lihat ya, krisis Adaro 2008 ya nih ya. Ini terendah di 460 nih Adaro. Dari harga tertingginya 1700, ini hampir sama ya. 460. Setelah itu dia naik, kalau ini lebih cepat lagi nih. 2 tahun ini udah lebih tinggi lagi. Nah, ini naik turun, sekarang sudah di 2400.
sempat menyentuh 4.000 ya. Nah, belum memperhitungkan dividennya yang besar. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ya tetap kita harus membuka pikiran ya, membuka pikiran, melihat pendapat orang lain, kemudian kita cerna sendiri, kemudian kita putuskan sendiri ya. Sehingga kita investasi itu lebih terarah dan lebih siap secara mental, mau turun apa naik itu kita udah siap. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Fokus saja di saham-saham yang fundamental bagus ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, kemudian baru muncul tombol gabung, klik gabung, biayanya murah aja. Untuk traktir kopi ya, teman-teman bisa request saham apa yang mau dibahas, bisa bedah portofolio juga di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.